butuh kan buat diaturakan di nggih walayas halaman 12 dari 11 pinggir kiri walayas dan penyedot apa nih? Penyedota. Iya. walayas tarik kita. Jamin zalika Siap. Halaman 12 baris 11 Masih Hikmah 11 ya? Lanjutan kah? lanjutkan 15. Ampun. Simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Habib Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Thumma ila rafi sadatina wa walina imatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Sa'd wa Sa'id. Rahi aimatul arba'atul mujtahidin wa kulli din mal ulama in amin wa syuhada salihin wa al-fa'il wa ila kulli waliyin wa waliyatin min syarqil ardi ila maghribiha bariha bahra amin ya shumala hadratu sayyidina Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sayyidi Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili wa Sayyidi Syekh Abil Abbas Al-Mursi wa Sayyidi Syekh Ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu anhum wa qaddasallahu sirrahumul aziz wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa maddana bi asrarihim wa a'adda alina min barakatihim thumma ila rahi abaina wa ummahatina jadadina jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa syaihina wa ustadina wa alimina sukhasah syaikh al-qabaid wa umuman ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha futuhal arifin wa tufaqihuna fid din wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi
وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يثبت للمريد جميع ذلك إلا بالخمول وسقوط المنزلة عند نفسه وعند الناس لأنه إن لم يكن بهذه المثابة لم ينفك عن الأغراض التي تبعثه على استعمال قلوب الخلق. Wala yasbutulan ora tetep lil murid kadue murid apa sing ora tetep jami'u dzalika sakabehane mengkonon-mengkonon sukutin nas au sukutin nafsi illa ang tetep bil khumuli kelawan khumul kelawan menyendiri kelawan nyamar ngumpet wasukutil manzilati lan kelawan gugure pangkat inda nafsihi ing dalem sandingi awak dheweke murid wa indan nasi lan gugure pangkat ing dalem sandingi manusa li'annahu karena stune kelakuan iku illam yakun lamun oranana sapa murid orana niku bihadhil masabati kelawan ikilah pangkat lam yang fakka maka ora pecat maka ora gingsir ora pecat sapa murid anil aghradi saking pira-pira tujuan anil agradis anduh saking pira-pira tujuan allati tab'atsuhu kang mendorong kang membangkitkan apa agradhu ing murid alastimalati qulubil khalqi ing atase condonge pira-pira atine makhluk lima maring barang yara kang ningali sapa murid linafsihi maring awak dheweke linafsihi kadue awak dheweke murid alaihim ing atase khalqi bayanim ma minal haqqi nyatane kebenaran fatad'uhu maka ngajakhu ing murid apa nafsuhu hawa nafsune murid ila dzalika maring mengkonon istimali qulubil khalqi ngajake duaan khafiyan kelawan ngajak kang samar fayan sobihu maka kecampuran apa amaluhu amale murid birriya kelawan riya insibagon kelawan campuran la yuftonu kang ora den werui apa insibag lahu kadue amal kama kaya keterangan sayati kang bakal teka upama inda qaulihi ing dalem dawe kiai muallif rupane dawuh rubbama dakhala riya alaika haitsu la yandurul khalqu ilaika rubbama dakhala terkadang manjing opo arya uria alaika ing atase sira haitsu la yanzuru ing dalam sekirane ora ningali sapa al khalqu makhluk ilaika maring sira wa biqadri tahaqquqika lan kelawan kadar nyata akene sira biwasbil khumuli kelawan sifat nyamar yatahaqqaqu dadi nyata laka kadue sira apa maqamul ikhlasi maqam ikhlas masyaallah rubbama dakhalar riya'u sumangsane manjing apa riya terkadang manjing apa riya alaika ing atas sira haitsu la yanduru ing dalam sekirane ora ningali sapa al khalqu makhluk ilaika maring sira wa biqadri tahaqquqi kalan kelawan kadar nyata-nyatane sira biwasbil khumuli kelawan sifat nyamar ya tahaqqaqu dadi nyata laka kadue sira apa maqamul ikhlas maqam ikhlas hatta tatakhallasu sehingga selamat sapa sira bidzalika kelawan mengkonon qadar mir ru'yati ikhlasika saking ningali ikhlase sira wa bihadza
Lan kelawan iki rubama dakhola yatabayyanu udah dipertela laka kadue sira apa iflasun bangkrut apa iflasu jami'in nasi bangkrute sakabehane manusa illa man angin sing ora bangkrut ku wong rahimallahu kang melasi sapa Allah taala Gusti Allah taala maring man ya illa man angin wong rahimallahu kang melasi sapa Allah taala Gusti Allah taala ing man wa annal ikhlasu lan setuhune ikhlas iku min ghayatis su'ubati iku fi ghayatis su'ubati dalam katoge angel katoge kangelan ala nafsi ngatasi jiwa wa annahu lan setuhune ikhlas iku azzul asya'i luwi mulya ni pira-pira suwiji-wiji fil wujudi dalam wujude. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yathbutu lil murid jami'u dzalika illa bil khumul. Dan tidak mungkin tetap bagi seorang murid semuanya itu. Apa semuanya itu? Ikhlas kan alternatifnya itu li'annahu imma bisukutin nas anin nadhur ilaihim au bisukutin nafsi anin nadhur ilaiha. Ikhlas itu ada kalanya dengan menggugurkan manusia dari memandang kepada mereka ya, menggugurkan manusia anduh dari memandang mereka. Artinya orang dihadiri manusia berarti dewekan. Kira-kira kita ku orang dalam manusia kono ku amalku. Anak manusia lah ke manusia ya kita amal. Ya. Anak manusia lah ke manusia ya kita kiyeng. Orang toli baka akeh kiyeng bakal kabature orang kiyeng. Ndak. Menggugurkan manusia dari pandangan terhadap mereka. Kita orang dalam kuan, orang dalam manusia. Sing di dalam Gusti Allah. Itu ikhlas. Atau dengan alternatif yang kedua au bisukutin nafsi, atau menggugurkan nafsu, hawa nafsunya digugurkan anin nadhuri ilaiha. Kalaupun misalnya manusia tidak ada atau manusianya ada, mau kan menggugurkan manusianya nggak ada karena kita di kesendirian. Mau riaknya bagaimana, mau sum'ahnya bagaimana, mau pengen di alme kepriwen, pengen tenar kepriben, yang langsung nguruh dewekan, orang mungkin bisa, ya. Atau di tengah-tengah keramaian, anak sing kena akeh bature, ya, akeh menusane kita di tengah-tengah keramaian, bagaimana cara kita ikhlas menggugurkan hawa nafsu. Jadi yang digugurkan hawa nafsunya, hawa nafsunya. Karena manusianya ada. Mau kan ya? Ari mau mah menggugurkan manusia dari pandangan terhadap mereka mah berarti mempersempit kesempatan nafsu untuk bermain. Jadi nafsu orang bisa main yang kita langsung geleng, pen ria, pen sum'ah, pengen di alam nisa apa, lah bature. Jadi nggak ada kesempatan. Atau ada kesempatan, tapi nafsu kita gugurkan, kita paksa perasaan pengen dalamnya, perasaan pengen dipuji nih, ditekan nih kita. Memang ini orang yang kuat ya. Artinya yang ingin diterangkan bahwa zona amannya memang berada di kita dalam kesendirian. Jadi dalam posisi itu kita lebih gampang untuk ikhlas. Lebih gampang untuk tidak sum'ah, lebih gampang untuk tidak ria karena sendirian, khumul atau khumul. Zona aman di situ. Kalau kita tidak bisa di zona aman karena us kadung ning keramaian, maka kita dengan alternatif yang kedua yaitu menggugurkan nafsu dari memandang terhadap dia. Jadi nafsunya ora dipaih, kesempatan kepengen di alam, kepengen dipuji, kepengen dirungune ditekan.
aja sampai metu kono. Diperangi aja sampai metu. Waduh, berat temen ya. Berat lah bagian ini. Karena orang di posisi zona aman. Jadi dua hal itu, menggugurkan nafsu atau menggugurkan manusia dari pandangannya, itu tidak mungkin bisa terjadi bagi seorang murid. Dua-duanya itu tidak mungkin bisa terjadi bagi seorang murid. Semuanya itu jami'u dzalik tidak mungkin terjadi bagi seorang murid illa bil khumul, kecuali dengan cara menyendiri. Menggugurkan manusia dari pandangannya, kita ini dewekan, bakal pengen orang di dalam ning wong, pengen orang meturian, pengen orang metusum ayah, kita menyendiri. Dewekan. Wasukutil manzilati, atau iki khomul iki menggugurkan manusia, mau kayak alternatif yang pertama menggugurkan manusia dari pandangannya, kita ambil orang bisa di dalam ning manusia, ya kita ini dewekan. Atau menggugurkan hawa nafsu, berarti alternatif yang kedua, kita aneh keramaian tapi nafsunya digugurkan, dibunuh, nafsunya ditekan dengan cara apa? Wasukutil manzilati inda nafsihi, dihinakan hawa nafsunya. Kayak wingi torikot mulamatiyah kan. Banyak orang tapi sekiranya orang ini kepada kita itu menghina, kepada kita itu menganggapnya remeh, menganggapnya orang yang tidak baik. Dari situ kita orang ujub. Ya. Jadi berat temen ya. Menggugurkan derajat, menggugurkan manzilah, menggugurkan kedudukan di sisinya sendiri dan di sisi orang lain. Kira-kira nih kita kayak orang rasa mulia, kita secara pribadi orang dua ini rasa ujub. Dan di pandangan manusia, di pandangan orang lain juga kita ini bukan orang yang mulia. Ya. Bagaimana caranya? Mungkin dari sisi penampilan atau dari sisi tolikot mulamatiyah kah, melakukan pelanggaran di depan orang, memet sendal hake wong sing berweh, wong sing bene weruh, pada akhirnya dicerca, dimaki. Itu artinya sukutil manzilah. Jadi kedudukan kemuliaan dia digugurkan, dijatuhkan di depan manusia, di depan orang lain. Bari kita ini aja ujub, bari kita ini aja kepengen dipandang oleh orang lain itu orang mulia, pengen dialem, pengen orang. Ketika dihinakan hawa nafsunya, ya kita tidak memberikan kesempatan untuk nafsu kepengen dialem, kepengen merasa paling baik, kepengen dipuji orang. Karena dihinakan, posisinya kita ini rendah konon tuh. Bisane kita ngerasa lebih utama, ngerasa pengen dipuji, pengen dialem, karena kedudukan kitanya orang terhormat, karena kedudukan kitanya anak di posisi enak, anak di posisi yang menurut orang lain itu bagus. Tapi lamun posisi kitane, kedudukannya kitane rendah, ya. Mulanya seorang wali itu menjadi seorang wali itu cempleng-cempleng pegawaiannya itu. Ya. Kayak Wes Al-Qaroni ngangon wedus. Ana maning sing tukang tambal sepatu, ana maning sing tukang sampah. Itu menjatuhkan manzilah di depan manusia. Artinya walaupun kita kehidupannya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat yang banyak, ketika kita kedudukannya dijatuhkan dalam keadaan menurut manusia itu rendah, ya, kawan-kawan mau wedus, luru tukang kan rendah ya. Jadi nafsu di situ sulit untuk bermain. Masa untuk anu kayak wong mulia, wong sirane bega kedudukannya mengkonon mulia apa? Tukang luru kotoran, tukang ngununi tepung, tukang ngununi sampah. Jadi tidak memberikan kesempatan untuk nafsu munculnya ujub, munculnya ria, munculnya sum'ah, munculnya ingin dipuji, enggak ada. Karena rendah. Itu artinya sukutul manzilah. Mulane akeh para wali ku
Sing mengkono. Hari kita kan omong. Masa di depan orang banyak kita nih. Kadang ama ya Allah itu anak wong sing kenal, kita isin temen mungkinin umpet. Kan mau keweruan karena jatuh nama baiknya. Justru orang yang menjadi wali yang dicari seperti itu supaya hati kita menjadi lemah, nafsu kita menjadi lemah. Dijatuhkan martabat kita di depan orang. Kalau kita tidak bisa uzlah, tidak bisa khumul. Kalau kita tidak bisa khumul. Merasa bodoh lah. Paling nyaman tuh merasa bodoh dari itu. Masya Allah. Ya. Kalau di cutangan ya orang apa merasa bodoh. Kalau merasa alim malah di cutangan gak kayak. Iya. Merasa bodoh, merasa hina. Jadi orang yang di hatinya merasa hina, merasa bodoh, itu tidak mempunyai pemikiran ingin dihormati, ingin dipuji, ingin disanjung, enggak, karena dirinya merasa hina. Gitu. Tapi perasaan itu muncul ketika posisi kita di kehinaan. Ya. Ya. Wes. Li'annahu illam yakun bihadhil masabati lam yang fakki kena lam yang fakka kena orang kena lam yang fakku sorok. Jadi minamudu apiku ana telu ana madda ya muddu ana farro ya firru ana addo ya addu ana sing ain fi ile fathah addo ya addu ana sing ain fi ile kasroh farro ya firru ana sing ain fi ile dhammah madda ya muddu. Ketika kemasukan lam atau huruf jawazim amil jawazim yang lainnya, maka posisi jazmnya beda-beda, kena wajah pira, sing didomahakan kena wajah telu. Lam yamud lam yamuddu lam yamuddi. Kena pecat idgham. Lam yamdud kena. Wajah telu plus pecat idgham wajah papat. Ketika lam ya'addu lam ya'addi wa lam yafirru lam yafirri mung kena wajah loro plus pecat idgham. Lam yafrir wa lam ya'dud kena wajah telu berarti. Ngitung pecat idgham, ngitung ora diidghamaken. Ketika diidghamkan sing fathah ain fi'ile lan sing kasrah ain fi'ile iku namung oli wajah loro. Fathah lan kasrah ora kena dhammah. Karena ketika dibacane lam yamuddu iku dhammae dal lam yamuddu diikutkan ning dhammae ain fi'il. Jadi nggak ada alasan untuk didomahkan karena ain fi'ilnya tidak domah. Ketika ain fi'ilnya tidak domah, nggak bisa lam yafirru salah atau lam ya'addu salah karena ain fi'ilnya nggak domah. Jadi cuma boleh lam ya'addu lam ya'addi wa lam yafirru lam yafirri plus pecat idgham lam yafrir wa lam ya'dud. Lebagane karena ain fi'il iku fathah infak yang fakku maka kena wajah loro. Lam yang fakki lam yang fakka alamat jazmnya. Lam yasihha kena lam yasihhi kena orang kena lam yasihhu. Lamun dibaca lam yasih wa la arat lam yasih. Yang bina mudhoaf lam yasih mangka ora sah. Lam tasihha sing kena lam tasihha lam tasihhi. Ora kena lam tasih mangka ora sah apa salatuhu. Ning kitab fikih kan akeh. Lam tasihha lam tasihhi kena wajah loro. Ketika idgham lawan pecat idgham ya lam tashih orang kena dibaca lam tasih mana jatuhnya malah bina ajwaf soha yasihu maknanya jerit soha bina ajwaf yasihu tasih ana yae ketika panjangan lam tasih iltiqa sakinan dibuang yae lam tasih maknanya jerit kan. Aja dibaca lam tasihha au lam tasih. Kurang lebih mengkonon sorope. Jadi kena lam yang fakka, kena lam yang fakki. Mangka ora pecat sapa murid, ora pecat ku tidak bisa menghindar anil aghrodi saking piro-piro tujuan allati tab'athu kang membangkitkan
Oh istimaknani ya. Anil aghradil lati tab'atsuhu alastimalati qulubil khalqi. Li'annahu illam yakun bihadhil masabah, karena ketika seorang murid tidak bisa melakukan hal ini, tidak bisa khumul, tidak bisa menggugurkan martabatnya di depan orang banyak, merasa bodoh, merasa hina, atau dengan pekerjaan-pekerjaan yang hina, tidak bisa, maka ya illam yakun bihadhil masabah lam yang fakka anil aghradil lati tab'atsuhu ala istimali qulubil khalqi, maka dia tidak bisa terhindar atau tidak bisa menghindar, tidak bisa menjauh dari tujuan-tujuan yang membangkitkan dirinya untuk disenangi oleh hatinya manusia. Pada akhirnya riya maning kan. Kalau tidak bisa seperti itu, kalau tidak bisa khumul dan tidak bisa sukutil manzilah, maka dia tidak bisa menghindar untuk bisa ikhlas. Pasti timbul perasaan pengen dialami anak. Jadi kesempatan untuk menghindarkan hati kita dari riya, hati kita dari ujub, hati kita dari kepengen dialam dan seterusnya, tidak ikhlas, itu khumul dan sukutil manzilah. Kalau tidak bisa, maka kita tidak bisa terhindar dari itu, dari perasaan-perasaan, dari tujuan-tujuan yang membangkitkan allati tab'atsuhu anistimalati qulubil khalqi, yang mendorong, yang membangkitkan perasaan atau tujuan yang membangkitkan kita untuk disenangi ning atine manusia, condong ning atine manusia, akhirnya pengen dideleng maning kono. Kalau tidak bisa melakukan khumul dan sukutil manzilah. Lima yaro li nafsihi alaihim minal haqqi. Kenapa demikian? Lima yaro li nafsihi alaihim minal haqqi, karena dia memandang terhadap dirinya, ya, pada manusia ini dari kebenaran yang dia lakukan. Ngerasa dheweke bener, ngerasa dheweke melakukan kebenaran, melakukan kebagusan, ya, di depan manusia, merasa dirinya orang yang terhormat, merasa dirinya orang pintar. Ketika tidak diperlakukan semestinya karena sudah tertanam dalam hatinya perasaan mulia, ketika ada orang yang menghinakan, dia tidak nyaman. Fatad'uhu nafsuhu ila dzalik. Ketika terjadi tidak nyaman, ngerasa dheweke mulia anas menghinakan, ngerasa dheweke terhormat anas sing ngina, ora nyaman hati kan ya. Tapi sebaliknya ketika dirinya merasa bodoh atau dirinya merasa tidak terhormat, ada orang yang tidak menghormati, ada orang yang menghina, ada orang yang meremehkan, atau kitanya juga orang remeh kok, nyaman. Tapi ketika dirinya itu merasa pintar, merasa terhormat, merasa ada di posisi yang mulia, merasa mulia, ketika merasa berjasa, ketika ada orang yang meremehkan terhadap kita, maka kita tidak nyaman, merasa. Ketika seperti itu, fatad'uhu nafsuhu ila dzalika du'aan khafiyan, maka hatinya akan membisiki terhadap dia, si mulia loh, si mulia loh, masa sih dimungkononaken, dia gelem mira. Artinya hatinya mengajak untuk riya, mengajak untuk sum'ah, mengajak untuk ujub, begitu. Du'aan khafiyan, dengan ajakan yang samar. Setelah seperti itu, diajak oleh hatinya sum'ah, diajak oleh hatinya ujub, riya, fayan sobihu amaluhu birriya, maka amalnya tercampur dengan riya, tercampur dengan riya. Insibahun la yaftinu lahu, yang campuran itu tidak dirasa oleh dia, karena tadi samar. Jadi tadi zona amannya khumul. Kalau tidak bisa khumul, sukutil mansi. Itu. Kalau tidak bisa dua-duanya, maka kita berada di posisi tidak aman, yang
Ketika itu kita akan muncul perasaan-perasaan yang membangkitkan kita untuk dipandang oleh manusia, yang pada akhirnya diajak oleh hawa nafsu kita untuk riya. Amal kita tercampur dengan riya, amal kita tercampur dengan ujub, amal kita tercampur dengan sum'ah, yang pada akhirnya hilanglah nilai ikhlas dari amal kita. Amal tanpa ikhlas bagaikan jasad tanpa ruh. Kosong amal kita, nol amal kita, nggak ada nilai di hadapan Allah. Kama sayati inda qoulihi, seperti keterangan yang akan datang ketika atau di dawuhnya ke muallif, rubbama dakhalar riya 'alaika haitsu la yandurul khalqu ilaika. Terkadang riya itu masuk di dalam amalmu dengan sekiranya orang lain tidak melihat terhadap kamu. Padahal orang dideleng ning sira, orang dideleng ning wong sejen, tapi riya tetap manjing orang itu. Berada di dalam sendirian tapi riya tetap manjing, bisa di zona aman saja, bisa kemasukan riya. Apalagi di zona yang tidak aman, dalam keramaian, posisi kita tidak bisa menggugurkan manzilah, itu lebih-lebih tidak bisa untuk ikhlas. Terkadang riya itu masuk kepada kamu haitsu la yandurul khalqu, dengan sekiranya makhluk tidak melihat ilaika kepadamu. Padahal makhluk ora manjing, orang deleng sira, tapi sira bisa kepanjingan riya. Kok bisa ya? Kan sulit itu padahal. Itu ngriani ini siapa? Wa biqadri tahaqquqika biwasfil khumul, dan dengan kadar dengan kadar nyata-nyatanya kamu dengan sifat khumul, dengan menyendiri, dengan benar-benar jauh dari pandangan manusia, ya tahaqqaqu laka maqamul ikhlas. Semakin kamu menyatakan dirinya atau semakin khumul nyata-nyata ada di dalam dirimu, maka semakin makom ikhlas juga akan mudah didapatkan oleh. Semakin kita bisa khumul, semakin kita bisa menyamarkan diri, semakin bisa jauh dari orang, jauh dari pandangan orang, maka semakin kita bisa mencapai derajat ikhlas. Hatta tatakhallasu bidzalika min ru'yati ikhlasik, sehingga selamatlah dirimu dengan kadar itu, dengan kadar bisanya kita melakukan khumul itu, dengan kadar khumul kita selamat dari apa? Min ru'yati ikhlasika, saking melihat ikhlas, dari pandangan ikhlasmu. Wa bihadza yatabayyanu laka iflasu jami'an nas. Dari keterangan ini terkadang riya masuk tanpa pandangan manusia terhadapmu. Jelas bagimu bahwa semua manusia itu semuanya bangkrut. Amalnya bangkrut kabeh. Amalnya apa besarnya? Nol besar kabeh. Kecuali illa man rahimallahu taala, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Mulane pantes. Jadi makom ikhlase muqarrabin iku iyyaka nasta'in, ini kayak iyyaka nasta'in. Karena memang orang yang di derajat ikhlas itu orang yang man rahimallahu taala ilaih atau lahu. Orang yang memang dikasih rahmat, dikasih kasih sayang oleh Allah. Semua manusia akan bangkrut, semua manusia akan tidak bisa melakukan amalnya dengan ikhlas kecuali dia yang diberikan rahmat oleh Allah. Berarti beri rahmat oleh Allah, beri pertolongan oleh Allah. Mulanya pantas. Wa iyyaka nasta'in. Angel, masya Allah. Wa annal ikhlasu fi ghayatis su'ubah,
Dan sungguh ikhlas itu sangat sulit. Wangel pisan ikhlas itu. Wangel pisan. Goyati su'ubah, goya puncake kangelan. Wangel pisan. Sangat sulit. Alan nafsi ngatasé jiwa manusia. Wa annahu a'azzul asya. Dan kalaupun misalnya bisa, berarti dia sudah mendapatkan sesuatu yang paling mulia. Sesuatu sing angel bukan berarti ditinggal. Kita usahakan, kita gapai dengan sekuat tenaga agar kita bisa mencapai a'azzul asya. Wah, angel lah, pakiyeng ngakalane. Ari gampang lah, bener gampang lah. Akhirnya tinggal kabeh sing gampang karena saking gampang ora dilakoni. Sing angel ora kiyeng maning wong angel. Jadi ngulatane sing kaya apa? Li'annahu wa annahu a'azzul asya, karena ikhlas adalah sesuatu yang paling mulia fil wujudi, di dalam wujudnya. Wa qala Yusuf Ibnul Husain, lan ngendika sapa Syekh Yusuf Ibnul Husain radhiyallahu anhu. Wakila di. Keliwat ya? Lewat. Oh iya. Wakila lan den ucapaken li Sahli bin Abdillah radhiyallahu anhu, maring Sahal Ibni Abdillah radhiyallahu anhu. Apa sing den ucapaken? Makul maf'ule atau naibul fa'il lafadz qila. Apa ning lafadz fa'il gitu. Apa ayyu syai'in asyaddu 'ala nafsi? Wahai Syekh Sahal Ibni Abdillah, apa yang paling sulit bagi seorang manusia, ya, bagi seorang jiwa? Jadi kita itu menggapai sesuatu itu ada kala yang gampang, ada kala yang paling sulit. Yang paling sulit itu apa, wahai Syekh Sahal bin Abdillah? Ayu sayin utain dina suwi-jiwi juga asyaddu li banget, lui abut, lui berat ala nafsi ngatasi jiwa. Qala jawab sapa Syekh Sahal, al ikhlasu ikhlas. Sing paling aliku ikhlas. Ya nah karena setuh nafas ya jiwa atau hawa nafsu. Iku laisa orana iku laha kadua nafas fihi ing dalam ikhlas apa nasibun bagian. Karena di dalam ikhlas tidak ada jatah bagi hawa nafsu. Mulane karena di dalam ikhlas hawa nafsu tidak dapat bagi ya, rugi jari hawa nafsu itu. Rugi, kita orang keduman apa-apa. Mulane angel. Wa qala Yusuf Ibnul Husain radhiyallahu anhu, a'azzu syai'in utawi luih mulia-muliane swiji-wiji fid dunya ing dalam dunia. Sesuatu yang paling mulia di dunia iku al ikhlasu ikhlas. Wa kam ajtahidu, lan pirang-pirang merangi sapa ingsun. Ajtahidu fil mudhari, ijtahada yajtahidu, yajtahidani yajtahiduna, ajtahidu kam lan pirang-pirang ajtahidu merangi sapa ingsun fi isqatir riya ing dalam mengguguraken riya ang qalbi jauh dari hatiku. Faka'annahu mangka kaya setuhune riya iku yang butuh cukul apa riya fihi ing dalam qalbi ala launin akhar ing atase warna kang weneh. Masyaallah. Seringkali saya perangi riya, saya gugurkan, saya hilangkan, saya pangkas perasaan riya dari hatiku. Tapi faka'annahu yang butuh fihi ala launin akhar, seakan-akan riya ini tidak ada habis-habisnya, tumbuh lagi, ana maning, ora pragat-pragat. Insyaallah. Dengan jenis yang lain. Riyane Mas? Riyane Pak? Dengan jenis yang lain. Dari satu jenis saya hilangkan, saya gugurkan, ana maning cara riyane saya jen maning. Aduh. Ora pragat-pragat, ana maning, cukul maning ning ati. Ya karena itu udah di ladang pahalanya kita. Orang tanpa nafsu ya malaikat. Orang ngomong itu ana nafsune. Ya. Mulane manusa diarani mukallaf. Manane mukallaf apa? Wong kang den perdi. Mukallaf wong dipaksa. Wong mukallaf wong diperdi iku karena apa dipaksa? Karena taklif isine salat.
terus puasa, ibadah kabeh. Iku kabeh isinya sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, mong karepe mulane dipaksa. Seseorang itu melakukan sholat, melakukan ibadah, melakukan ngaji, puasa dan seterusnya, takalif yang lain. Itu sebenarnya watak daripada hawa nafsu, tabiat hawa nafsu enggak mau. Mulane dipaksa kon dilakoni arane mukallaf. Wong kang den perdi untuk melakukan takalif Gusti Allah. Tapi kan ketika kita harus berusaha sekuat tenaga melakukan takalif Gusti Allah, puasa, sembahyang, haji, zakat dan seterusnya. Kemudian di saat kita tidak mampu, Allah tidak memaksakan karena la yukallifullahu nafsan illa usaha, semampunya. Semampunya bisa kita usaha maksimal, orang tuli, wah orang mampu kun mau wis be, orang. Usaha dulu maksimal, mampu enggak? Kalau memang tidak mampu ya udah. Takalif yang mendapatkan rukhsah iku pirang-pirang. Sembayang ora kuat ngadeg dodok, ora kuat dodok turun miring, ora kuat turun miring turun melumah, ora kuat turun melumah karo isyarah, ora kuat karo isyarah nglakuaken rukune salat ing dalem ati. Selesai. Ora bisa semono mati. Di anna manatut taklif al-aql. Karena taklif itu ada, taklif itu berjalan, taklif itu wajib dilakukan sepanjang akal ini ada dalam diri manusia. Jadi ukurannya dengan dia nakal yang kono anak taklif. Mulane wong mukallaf itu sebenarnya itu wong Islam bae, wong mukallaf kabeh manusa arane wong mukallaf. Karena pelanggan wong mukallaf itu akil balik ya. Bukan muslim, bukan Islamnya. Mengapa memasukkan poin Islam dalam kategori mukallaf salah? Karena mukallaf itu namun akil balik. Jadi semua. Oh kalau begitu orang kafir juga wajib sholat. Secara hakikat orang kafir juga wajib sholat. Secara hakikat. Walaupun secara syariat orang kafir itu ketika sholat sebelum masuk Islam, sebelum menyatakan 2 kalimat syahadat, ya orang sah sholatnya. Tapi secara hakikat manusia itu diperintah ning Gusti Allah kon ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hatta wong kafir sekalipun tidak mengimani adanya anane Gusti Allah wajib. Ya. Jadi secara hakikat wong kafir juga kenang taklif wong nglakoni salat. Mulane wong kafir senajana misalnya kan secara hukum syariat, secara hukum duniawi ora wajib salat wong kafir. Wong kafir salat wajib leh. Ora wajib karena syarat wajibnya salat iku wong Islam di antaranya. Tapi ketika wong kafir ning alam akhirat wong besok tetap disiksa karena ora salat. Jadi ora wajib secara hukum dunia, tetapi secara hukum hakikat kabeh wong Islam arane wong kabeh wong urip arane wong mukallaf. Mulane senajana wong kafir iku ora wajib salat, tapi pada hakikatnya ya karena orang sembahyangnya disiksa tetap. Lima salakakum fi saqor, jare Qur'ane kaya. Wong kafir ditakoni. Lima salakakum fi saqor. Kenapa sira manggon ning? Masalakakum fi saqor kono ya aja 5. Masalakakum fi saqor. Kenapa sira? Apa senyebabakan sira manjing neraka saqor? Jawab wong kafir. Lam nakum minal musallin. Karena kita ora salat. Padahal wong kafir secara hukum hakikat wong kafir juga wajib sholat, wajib puasa, wajib haji. Karena ayatnya wa ma umiru illa liya'budullah. Baka umiru kudu dong Islam bae, kabeh manusia. Wong mukallaf. Mung prosedure pada wong kafir iki pengen nglakoni sholat secara diterima. Ya, munggu kacamata syariat ya kudu manjing Islam dingin namanya. Kudu manjing Islam dingin. Seperti mana? Nikah. Qala asy-Syaikh Abu Thalib Al-Makki
Ngendika sebuah Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu. Wal ikhlasu utawi ikhlas indal mukhlisin mungguwe piro-piro kang ikhlas, mungguwe mukhlisin wong kang murni akan amale karena Allah. Iku ikhrajul khalqi ngetoaken makhluk an muamalatil khaliq saking muamalah saking nyambut gawe karo Gusti Allah kang sifat khaliq. Kita ibadah karo Gusti Allah. Kita ngelakoni ibadahku berarti muamalah karo Gusti Allah. Oleh karena ibadah iki muamalah karo Gusti Allah, jangan bawa-bawa makhluk. Nyong ibadah karo Gusti Allah je njaluk dialem ning makhluk. Berarti arane nyampur. Terkecuali muamalahnya karo makhluk. Gade menggade, sewa menyewa, jual beli begitu. Silahkan. Permasalahannya ibadah itu muamalah karo Gusti Allah. Jangan masukkan di area itu selain Allah karena ini mutlak ibadah karo Gusti. Innallaha ashtara minal mu'minina bi anfusihim wa amwalihim min anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul jannah. Jadi Gusti Allah muamalah karo makhluk karo wong Islam ki khususe sing lakoni ibadah salate sodakoe, zakate, hajine bakale dituku, bahasanya dituku. Innallaha ashtaro, sesungguhnya Allah akan membeli. Innallaha ashtaro minal mu'minina min anfusihim wa amwalihim, dari orang-orang mukmin, dari hartanya, dari jiwanya, hartanya yang disodakokan, yang dizakatkan, yang dibuat dari menjadi ongkos haji, yang ditasarrufkan di jalan Allah, itu akan dibeli, akan diganti oleh Allah. Atau jiwanya apa? Reka paya ya, apa? Sandu paya ya. Pegele susai awake nglakoni salat, nglakoni puasa, jerih paya ya. Dituker, dituku, diurupin ning Gusti Allah karo apa diurupane? Bi annalahumul jannah. Dituku karo suar. Mulane muamalah karo Gusti Allah. Ikhlas mungguh mukhlisin iku berarti tidak memasukkan makhluk ketika muamalah karo Gusti Allah. Salat muamalah karo Gusti Allah, haji muamalah karo Gusti, maca Quran muamalah karo Gusti Allah. Jangan memasukkan di area itu makhluk selain Allah. Pelanggaran muamalah karo Gusti Allah je. Manjingaken makhluk. Mengeluarkan makhluk dari muamalah dengan Allah. Ikhrajul khalqi an muamalatil khaliq. Wa awwalul khalqi iku an nafsu. Wa awwalul khalqi utawi kawitane makhluk iku an nafsu nafsu. Dan termasuk daripada makhluk adalah nafsu. Ya Allah Gusti. Jadi makhluk itu duduk tanggane sampean, batur ngobrolnya sampean, batur ndopoke sampean, termasuk yang ada dalam jiwamu sendiri yang namanya nafsu, itu juga makhluk. Ketika kita muamalah karo Gusti Allah, kemudian makhluk ini dimasukkan dalam muamalah kita, kepengen di alam, arane gawa-gawa nafsu kono lho. Kepengen di alam, kepengen dipuji, kepengen oleh kedudukan, kepengen oleh posisi, berarti membawa makhluk yang namanya nafsu ini di dalam area muamalah karo Gusti Allah. Pelanggaran. Berarti orang ikhlas. Ari mukhlis ini ku wong kang murni akan murni kini dia Gusti Allah, aja dicampur karo sejene. Karena kita durutun nasihin kayak ketika nafsu diciptakan, pertama kali nafsu diciptakan ning fadilah puasa. Kemudian nafsu diundang ning Gusti Allah, ditakoni ning Gusti Allah. Ya nafsu, man anta wa man ana, jar Gusti Allah ngono. Nafsu ditakoni, wahai nafsu, siapa kamu dan siapa aku, jar pangeran. Nafsu jawab, anta ana. anta ana. Ning durut nasihat. Anta ana. Sira-sira kita. Ditakoni pangeran, nafsu jawabnya sira-sira kita. Mulane bakal wong dijak sembayang, sirane repot-repot temen ngurusi pegawai kita, ngurusi urusan kita. Sira-sira kita, neraka ya kita.
bangkrut ya kita, ngurusi teman kita. Sira-sira kita itu jawaban nafsu. Sejen karo akal, ketika akal mah ditakoni ya aqlu, man anta wa man ana, akal jawab anta rabbi wa ana abduk. Itu jawaban akal, bahkan jawaban nafsu anta anak. Lulu gua. Oh. Ya, seperti mana ini? Iku ikhlas ya dari orang yang mukhlisin. Ikhlas indal mukhlisin. Ikhlas mungguwe wong kang mukhlisin. Wal ikhlasu ta ikhlas indal muhibbin mungguwe pira-pira kang demen maring Gusti Allah iku an Allah ya'mala nyenta ora amal ora berbuat sapa wong amalan kelawan amal li ajlin nafsi karena arai nafsu. Masyaallah. Wa illa lamun ora layak malu ana ora ana la nafi dadine isbat. Wa illa lamun ya'malu amalan li ajlin nafsi konon ya. Kurang spasi ilane. Wa illa lamun ora layak malu amalan li ajlin nafsi lamun ora la. Jadi jawabannya isbat. Yang namanya ikhlas mungguwe muhibbin iku ketika seorang hamba ya tidak berbuat satu amalan karena untuk kepentingan hawa nafsunya, untuk kepentingan dirinya. Mau kamu muamalah karo siapa? Karo Khalik, karo Gusti Allah. Nah, apa sih dipikiri kepentingannya dewek? Ari wong muamalah ku sama-sama timbal balik. Kita karo duduk kita dewekan. Baka kepikirannya wong amalah wong bisnis. Kemudian yang dipentingkan, yang dilihat itu keuntungan untuk pribadinya sendiri. Batur bisnisnya mah ya rugi alos menderga duduk kita. Selesai di sana. Enggak ada kerjasama. Selesai di sana menjadi partner bisnisnya. Yang namanya partner bisnis itu bagaimana caranya kita sama-sama mendapatkan keuntungan kan gitu kurang lebihnya. Kalau mementingkan dirinya sendiri ya nggak bisa, itu salah. Menurut muhibbin yang namanya ikhlas adalah ketika seorang hamba beramal bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk hawa nafsunya sendiri. Wa illa kalau amalnya itu untuk dirinya sendiri, dakhala alaihi mutabaqatul iwad. Kalau amalnya untuk diri sendiri berarti apa yang diamalkan, apa yang dilakukan terbesit dalam hatinya, kita oleh apa? Kita oleh apa? Oleh urup-urupan apa kita nih? Warna timbal balik ke? Oh berarti orang ikhlas pak kamu. Dakhala maka manjing alaihi ngatasi wong apa mutabaqatul iwadi tatrapane atau petuk pimetukane urup-urupan. Au tasyawwafa atau kepengen sapa wong ila khadzi tab'in maring bagiane watek. Maring bagiane watek. Ari wateke menungsa ngomong rugi kan ngono. Mong dicela. Bagiane nafsu, jatai nafsu. Ya nafsu ku mong blenak ku kepengen enak we nafsu. Wal ikhlasu utai ikhlas indal muwahhidina mungge pira-pira wong kang nauhidaken mungge wong kang ngestuaken atau ngesaken Gusti Allah iku khurujul khalqi ngetuaken makhluk anin nadori sang ningali ilaihim maring khalqi fil af'aling dalam pira-pira penggawean wa tarkis sukuni lan tinggal anteng wal istirahati lan tinggal amrih kepenak amri ngaso amri kepenak bihim kelawan khalqi fil ahwaling dalam pira-pira tingkah. Sedangkan ikhlas indal muwahhidin adalah khurujul khalqi anin nadhuri ilaihim, keluarnya makhluk dari pandangan terhadap mereka. Artinya ajan deleng makhluk, delengnya Gusti Allah amalku fil af'ali di dalam beberapa pekerjaan wa tarkis sukuni wal istirahati bihim, tidak intim, tidak enak, tidak merasa nyaman di posisi sing kaitannya karo di deleng karo makhluk di dalam segala hal.
fil ahwal, di dalam segala hal. Bisa hal priwen bae. Pokoknya bakal kaitannya ana di dalam makhluk ke kitane ora aman kan. Kitane ora aman. Tinggalkan itu. Bakal ana bau-bau kepentingannya manusia, tinggalkan. Iku arane ikhlas indal muwahhidin. Meninggalkan sesuatu yang menjadi tenang dan istirahatnya ketika bergaul atau semerawungan kerjasama bebarengan karo makhluk, orang bebarengan karo kholik. Jadi intinya ya maukah? Intinya garis besarnya mah singaran ikhlas iku muamalah karo kholki. Jangan libatkan makhluk, titik. Jangan libatkan makhluk. Termasuk nafsu juga makhluk. Dari semua hal priwen bae, keadaan apa bae. Embusi pujian, embusi hartane, embusi termasuk pujian nih kepada apa itu ya? Pujian si makhluk kan padahal kan bukan materi, pujian loh, pujian. Aleman, sanjungan. Atau nggak dapat sanjungan tapi materinya dapat, itu juga sama. Semua hal pokoknya yang kaitannya dengan makhluk kemudian kita arah, kemudian kita bermaksud ke sana, hilanglah nilai ikhlas kita. Intaha wallahu a'lam bishawab. Semanten mawon saking kula, muga-muga kata manfaate sing sawone, sing lepate, sing salahe nyuwun diagungipun pangapunten. Muga-muga ya kula sampeyan kabeh angsal taufik, angsal hidayah kangge ngleresi, kangge benahi ati kula supadosa saged ikhlas anae oleh ibadah maring Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Khairul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Ila liqa, sampai berjumpa insyaallah besok malam. Terima kasih. Syukur.